Apa jadinya kalau merek Inggris jadi-jadian, kita versusin dengan merek Inggris Pure Blood favoritnya James Bond? Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita balik lagi di segmen versus. Cuman bukan lokal versus luar ya. Dimana salah satunya ini adalah brand favorit kalian nih para Gen Z. Yang konon katanya tahan atas segala macam tekanan, atas segala macam siksaan gitu ya. Tapi entah kenapa nggak pernah dipakai James Bond lari-lari. Ya ini Dr. Martens ya, merek Inggris yang katanya Inggris banget. Padahal kenyataannya dibikin nama orang Jerman, didiriin di Jerman perusahaannya, di-develop di Jerman produknya, dan pertama kali diproduksi juga di Jerman. Inggrisnya di mana? Gue nggak tahu ya, mungkin kalian agak-agak gimana gitu sampai mengasosiasikan Doc Mart sebagai sepatu Inggris. Gue nggak tahu ya. Koreksi lah kalau gue salah. Banyak yang, wah gue ngerasa British banget kalau pakai Doc Mart itu ya. Padahal di sisi kanan gue udah ada sepatu yang harusnya lebih British banget. Karena merek ini udah ada di sebelum tahun 1900-an. Ya, jadi berarti lebih baru dong, ya kan? Ya kan? Lebih baru kan? Ya, berarti lebih newbie juga kan? Bertahun-tahun itu sudah jadi merek favoritnya para pejabat di Inggris sana. Dan juga dipercaya oleh James Bond untuk dipakai nih sepatunya di berbagai macam film. Gue takut salah ngomongnya, tapi sepemahaman gue, kalau ada karakter ikonik yang pakai harusnya lebih ikonik ini dong, ya kan? Tapi konon katanya jauh lebih ikonik yang ini ya, gue nggak tahu ya penilaian kalian berdasarkan apa. Cuman kalau gue sih biasanya cukup percaya ya sama merek yang dipakai sama James Bond gitu ya. Nah berhubung gue lagi agak gabut, jadi gue kepikiran sebuah ide yang rada-rada tolol ya kan? Tolol. Ini sepatu terbaik di dunia, kita bandingkan sama sepatu yang ya begitu-begitu aja. Yang kebetulan ratingnya salah satu yang terbaik di Shoepolice. Kalau ini kan terbaik di dunia katanya kan ya. Makanya tanpa perlu lama-lama lagi, langsung aja ya, kita mulai versusnya. Oke guys, perbandingan pertama ini tentu saja dari uppernya. Nah, dimana penantang kita, Dr. Martens, itu punya upper yang luar biasa dahsyat sekali. Dia di harga 2,8 juta masih ada opsi pakai kulit sintetis yang katanya lebih mencintai lingkungan, padahal faktanya lebih mencemari lingkungan. Gimana kualitasnya? Ya, seperti kalian sudah sering lihat, tentu saja kulit sintetis ini terbakar ya. Memang sintetis sih. Ini kan bukan kulit sintetis dari bahan whatsoever yang kalian suka klaim itu, tapi ini berbahan dasar plastik-plastik juga gitu ya. Tapi tenang, gue bawa teman, dimana Doc Mart yang satu lagi ini ada versi yang menggunakan kulit asli, yang somehow menurut kalian ini adalah Doc Mart fake ya. Ini kalau memang adalah Doc Mart fake, kulit jeruk kayak gini, ini jelas lebih bagus daripada yang dilakukan sama Doc Mart original yang kita beli di toko. Dan by the way, kalau kalian lihat ada grain di sini, ini tuh bukan alaminya, tapi ini dicetak. Kulitnya itu lumayan tebal ya. Jadi menurut gue kurang worth sih, apalagi kalau kita di Indonesia ya, dimana harga 2,8 itu sudah sangat cukup untuk kalian dapat kulit-kulit berkualitas di brand-brand lokal. Sedangkan kalau kita perbandingkan dengan kulit yang dipakai oleh Church's, kalau dipakai sama James Bond pasti nggak main-main dong ya. Dan itu terbukti, kulitnya itu memakai calfskin ya. Egonya British Shoemaking itu sebenarnya pakai kulit berkualitas. Nah, seperti yang dipakai Church's ini dari salah satu tannery terkemuka dari Jerman. Kalau kita bandingin sama yang sintetis, jelas beda ya. Karakteristik tough dari calfskin itu kerasa banget. Biasanya tough ya, agak keras, agak kaku, tapi begitu udah break-in, dia lebih fleksibel dan relatif nyaman untuk dipakai. Nah, sedangkan Doc Mart ini yang sintetisnya ya, break-in ya pasti akan break-in ya. Termasuk yang dari awal tuh keras dan lebih menyakitkan proses break-innya daripada yang ada di calfskin ini, begitu ya. Nah, sedangkan kalau yang di kulit asli kurang lebih sebenarnya sama, tapi gue agak mau memuji ya si Doc Mart ini. Kenapa? Karena kulit asli ini lebih baik daripada yang umum kalian temukan di 1460 atau 1461 di store resminya. Nah, itu kan jadinya konyol gitu ya. Kalau kalian bilang ini fake, berarti Doc Mart itu kualitasnya kalah sama fake dong ya. Ya. Yang harus gue highlight lagi adalah craftsmanship detail di bagian uppernya, dimana kalau kita lihat Doc Mart itu tuh tidak ada hal-hal detail yang terlihat sangat mengesankan di bagian upper. Dan beberapa yang gue lihat di store resmi ya, finishingnya tuh nggak bisa dibilang rapi banget juga, tetap aja ada yang kurang. Memang ciri khasnya Doc Mart itu tidak ada detail-detailnya di upper, kelihatan banget potongan polanya tidak serapi itu, jahitannya tidak se-inline itu, jadi agak
mencong sedikit itu masih kelihatan ya di bagian belakangnya sini, kemudian di bagian sampingnya ada sedikit. Apakah gue akan ampuni? Oh tenang, gue akan ampuni. Karena ini memang sepatu kulit dan banyak diantaranya dibuat pakai tangan. Sebenarnya imperfection di sepatu kulit itu sangat-sangat wajar. Sepatu yang menurut kalian super perfect ini ternyata masih punya flaw juga, sama kayak sepatu-sepatu yang lain. Sedangkan kalau kita lihat Church's, aura elegannya itu jauh lebih kepancar karena detail-detailnya, shine-nya dan pemilihan bahan itu luar biasa dahsyat. Kita bahas sedikit ya, dari shine-nya si kulitnya memang Calvskin itu punya shine yang berbeda, meskipun nggak kita semir gitu ya, itu memang punya tingkat kilap yang berbeda gitu ya. Padahal ini kulit asli dan finishingnya tipis, secukupnya aja. Nah, masuk ke detail-detail yang lain, kalian bisa ngelihat semua tekukan-tekukan di sini, semua potongan pola, semua lubang gitu, semua yang ada di sini itu semuanya bener-bener terkalkulasi dengan baik dan tingkat kerapihannya sangat tinggi sekali. Relatif lebih tinggi tingkat kerapihan dan craftsmanship-nya di segi upper daripada Doc Mart. So, pemenangnya di segi upper masih Church's. Oke, tambahan lagi dikit. Oh, lu belum lihat dalamannya. Siap, bos. Kita lihat dalamannya. Nah, dalaman Doc Mart ini kalian bisa lihat sendiri ya. Ini tuh pakai bahan kulit sintetis. Nah, bagian depannya bahan fabric begitu aja. Dan surprise, ada lelehan plastik di depan sini. Rapi sekali. Kalau kita lihat versi yang menurut kalian fake, ini jauh lebih menarik menurut gua. Setidak-tidaknya nggak ada lining yang fake banget di sini. Ini kulit asli. Di sininya ada detail-detail fabric-fabric yang lain. Ini untuk penguatnya di belakang, kemudian ini lining depannya bahan jersey 11-12 sih sebenarnya sama ini. Tapi kalau kita lihat biasanya sepatu Inggris pure blood beneran itu lebih mikirin nih bagian dalamnya. Gimana ya bagian dalamnya, lining-liningnya itu pakai material yang lebih proper lah, lebih kuat, iya, lebih nyaman, iya. Contoh kayak ini nih, ini kulit liningnya pasti bikinan luar ya. Gue belum bisa identifikasi dari tannery mana, tapi kita pernah bahas yang waktu pembahasan sama Fortuna kemarin, memang begitu kerasa premiumnya liningnya ini. Ini logonya Doc Mart begitu kelihatan premium dengan tinta warna putih. Bagus sekali ya. Kalau kita lihat Church's ini kan cuma pakai tinta emas, biasa aja. Apa bagusnya tinta emas, ya kan? Atau kelihatan lebih premium? Ya, tergantung selera aja itu kan ya. Karena kan semua itu kembali ke selera masing-masing. Kesimpulannya dari lining, kalau ngikut selera gua, ya jelas bagusan Church's daripada Doc Mart. Tapi kalau ngikut selera kalian, jelas banget bagusan Doc Mart dong daripada Church's, iya kan? Oke, kita masuk lagi ke bagian material sole-nya. Di mana material sole-nya Doc Mart ini terlihat begitu dahsyat. Jadi material ini tuh pakai rubber ya, rubber yang katanya berdekade-dekade tidak bisa rusak. Nah, faktanya kalau kita ngebahas secara teknis, rubber itu bisa ya tanda kutip jadi mati ya, bukan mati sebenarnya. Dia jadi keras dan licin. Tapi kan mungkin kalian hidupnya di alam lain ya, alam semesta lain lah gitu ya, di mana rubber itu tetap abadi. Tapi kalau di alam semesta gua, rubber itu memang satu titik dia akan jadi lebih keras dan suatu titik dia akan jadi lebih licin. Berapa lama? Pada umumnya ini akan memakan waktu sekitar 5 tahunan. Itu pengalaman kita ngeliat dan mereparasi beberapa sole karet kayak begini ya. Apalagi kalau jarang dipakai, lebih keras lagi. Kemudian kita ngeliat ada welt dari material karet juga ya, dijahit. Bagian dalamnya kita ngeliat ada bagian alas yang tipis. Nah, kemudian di bagian sini ini ada busa. Busa, iya, ya keren banget lah. Ini untuk menunjang katanya kenyamanannya. Padahal kalau dipakai nggak nyaman-nyaman juga. Oke. Kemudian kita lihat Church's. Church's ini mungkin nggak sekeren Doc Mart ya. Daripada kita lihat karet, dia ada pakai leather. Ya, kalau dari segi harga, ya yang karet kayak beginian itu kalian bisa dapat di angka 50 ribuan sepasang ya. Atau maksimal di 100 ribuan lah. Itu tergantung tempat jualannya, dan 100 ribuan itu udah paling spek mentok untuk sole Doc Mart kayak begini. Nah, sedangkan kalau sole leather kayak gini, ini lebih murah lah. Hanya beberapa ratus ribu aja sepasang. Cuman kalau gua ngelihatnya sih, ini memang potensial lebih bagus gitu daripada yang ada di Doc Mart. Kemudian ketebalannya juga ini sangat beda sekali karakternya. Ini lebih tebal. Sesuatu yang aneh yang gue temukan di sepatu ini itu pakai cork. Nah, katanya ya kata Doc Mart itu sepatu klasik dengan konstruksi kayak gini itu tidak bagus buat kaki. Makanya mereka bikin teknologi airwear yang tidak lebih bagus lagi buat kaki, malah lebih bermasalah. Kalau sepemahaman gue, cork itu bisa mencetak bentuk kaki kalian. Nah, sedangkan Doc Mart itu enggak. Harusnya by my own logic
ya. Yang kayak gini itu lebih bagus dong, karena bisa kita cetak sesuai bentuk kaki kita, mold sesuai kaki kita, dan lebih baik di jangka waktu yang lebih panjang daripada yang ini yang tidak bisa ke mold sesuai bentuk kaki kita. Tapi itu kan my own logic, yang jelas pasti salah. Kalau dari segi material, absen satu persatu secara kita ulangin ya. Kita lihat material welt-nya. Yang ini kulit, yang ini karet. Pemenangnya adalah yang kulit. Kemudian bagian dalamnya, cork versus busa. Jelas lebih bagus cork kalau versi gua ya. Nah, kemudian bagian outsole-nya, kulit versus rubber. Ya jelas kulit juga gitu ya. Kebetulan kalau sepatu yang ada di sini itu sudah pakai Vibram, dan Vibram ini juga mempunyai grip yang sangat bagus sekali. Jadi karena bahan dasarnya memang karet juga. Jadi sebenarnya win-win lah, sama-sama win untuk dari segi grip. Nah, yang jadi pertanyaan kalian kan gimana ketahanannya? Makanya kita Dremel dua-duanya dan kalian bisa lihat lah siapa pemenangnya. Nah, jadi untuk pemenangnya dari segi sole jelas gue akan berikan pada Church's. Oke, kategori ketiga itu last dan shape. Sepatu Inggris itu pada umumnya memang lebih lebih ngebulat lah, lebih klasik, tapi masih kelihatan agak ramping juga. Nah, gimana dengan dua sepatu ini? Gua mulai dengan Church's dulu. Sebenarnya ya, kalau untuk artikel yang dipakai James Bond, Chatwin itu jelas memang masih memiliki pakem yang sama, sedangkan yang ada di kita ini versi yang udah lebih modernnya, tapi mempertahankan sedikit heritage Inggrisnya. Nah, jadi dia versi yang lebih fashion forward sedikit. Ini adalah memang sepatu dress shoe yang elegan, dan ini sudah memenuhi gold standar untuk siluet dari segi lastnya ya. Dan shape-nya menurut gue agak kurang, karena memang dia masih terlalu tight, masih terlalu ketat untuk kaki-kaki orang Asia, terutama kayak kita-kita gini. Bagaimana dengan Doc Mart? Jadi banyak yang berpikir Doc Mart ini adalah sepatu dress shoe. Dress shoe itu tidak tinggi, jadi dia adalah low cut. Nah, dan kemudian apakah Derby adalah sepatu dress shoe? Jawabannya ya, bisa. Tapi Derby yang seperti apa? Derby yang pakai sol kulit yang lebih elegan, soalnya tidak setebal dan si chunky ini ya, dan siluetnya pun lebih elegan. Nah, sedangkan untuk bisa masuk ke kategori dress shoe ini jelas-jelas tidak masuk. Terlepas dari solnya yang memang terlalu chunky, ini siluetnya terlalu bulky. Doc Mart ini mungkin niatannya baik, biar bisa mengakomodasi kaki kita. Tapi faktanya enggak. Tapi tetap aja Doc Mart ini meskipun udah kelihatan lebar, tetap bukan sepatu yang cukup lebar untuk kaki kita terakomodasi dengan baik. Ya, kalian cek aja deh diri kalian yang sudah pakai Doc Mart setahun, 6 bulan, atau lebih lama lagi dari itu, apakah tuh boxnya nyaman? Jawabannya pasti enggak. Dan yang paling error lagi adalah Doc Mart size besar ya. Kalian naik aja size-nya dari 43 ke atas ya, 44, 45, 46, itu akan kelihatan bener-bener sangat bulky dan sangat chunky sekali. Itu jelas-jelas bukan ciri dress shoe. Itu memang lebih ke ciri boots. Ini tuh masih terlalu chunky juga untuk boots. Tapi yang jelas, pesan-pesannya simple. Kalau memang buat kalian ini adalah dress shoe, ini bukan dress shoe proper. Siluetnya gagal untuk menjadi sebuah dress shoe. Dan kalau buat kalian ini adalah boot, ini siluetnya bukan yang paling proper untuk boot, karena memang di zamannya, pada masanya, boots itu sempat jadi sepatu formal. Oke, dari segi ini memang kita harus kasih pemenangnya di Church's ya. Tapi kan dari segi POV rugged ini jujur lebih menarik daripada ini. Ya iya dong, ini terlalu dressy, terlalu polish, terlalu office look. Sedangkan untuk yang rugged pasti lebih seneng kesini. Dimana buat gue, icon rugged sejati itu justru Iron Ranger daripada Doc Mart. Gue mengundang teman-teman yang penggemar style rugged untuk ikut berkomentar deh. Nggak apa-apa, gue bisa salah. Tapi silakan kalian berkomentar, karena bagi gue ini kurang nih. 1940-an, 1950-an, Doc Mart ini pertama kali konsumennya adalah para perempuan, para ibu-ibu. Dan wajar kalau lastnya sepatu ini itu lebih banyak mengakomodasi ukuran kaki cewek. Ya, cewek-cewek yang stylenya lebih rebel gitu ya. Gue nggak bilang Doc Mart itu jelek, tapi dari POV yang mana dulu nih? Nah, POV untuk sebagai sepatu rugged dia kurang rugged, untuk sepatu laki dia kurang laki, untuk sepatu dress juga dia tidak dress sama sekali. Nah, oke, sebelum kalian emosi, kita pindah lagi ke segmen selanjutnya, yaitu konstruksi. Dan di sini saatnya gue serius. Dimana konstruksi boots itu ada gold standarnya, namanya adalah Goodyear welt. Nah, kayak gimana Goodyear welt? Ini jelas melibatkan welt ya. Welt ini yang di samping-sampingnya sini, kemudian dia akan dijahit dari upper ke welt kemudian ketemu sama sole. Kalau kita ngomongin Church's ini ya, yang itu bener-bener mematuhi konsep Goodyear weltnya, meskipun sudah pakai mesin ya, karena memang konstruksi ini bisa bertahan lama. Lamanya selama apa? Sangat lama sekali.
bener-bener bisa puluhan tahun gitu ya, kalau memang nggak ada masalah di outsole-nya. Makanya dengan outsole Vibram kayak gini, ini bisa menambah sangat lama sekali umur si sepatunya. 1 dekade sangat possible. Waktu kemarin kita bongkar, gue pun kesulitan waktu memotong benang serafilnya, karena memang itu adalah konstruksi yang sangat-sangat tough gitu, sangat-sangat kuat untuk sebuah sepatu. Makanya menjadi sebuah gold standard. Boots itu kan zaman dulunya dipakai kerja, dan butuh konstruksi yang kuat, yang tahan lama untuk bisa menggempur berbagai medan cuaca dan lain sebagainya. Gimana dengan kontendernya? Dogmart. Dogmart ini nggak layak disebut boots. Konstruksinya bukan Goodyear Welt. Oh, berarti kalau nggak Goodyear Welt nggak boleh disebut boots dong? Tergantung POV, tapi gue mengundang kalian anak-anak rugged, kalian masih mau nggak sih nyebut sesuatu yang nggak dijahit dengan proper sebagai boots? Kalau gue sih ogah ya, karena ada berbagai hal yang ditabrak gitu, didobrak sama Dogmart ini. Artinya boots itu bisa kita definisikan sebagai dua. Boots itu sebagai sebuah sepatu berikut dengan konstruksinya, atau boots itu sebagai sebuah style sepatu, yaitu siluet dan looks-nya. Kalau kita ngelihat Dogmart, dia memenuhi kaidah boots dari segi looks-nya, tapi untuk kaidah dari segi konstruksinya tidak. Nah, salahnya di mana, Mas Dim? Salahnya tuh di sini, karena penggunaan cara metode bakar itu, itulah yang kemudian membuat sol ini tidak tahan. Kemarin juga waktu beda ini, ya gue sempat tarik, ya ini udah lepas. Nah, ini juga lepas nih. Tuh, gue buktiin di sini ya. Lepas, bos. Jadi karena memang aslinya dia tidak jadi satu. Tuh. Lepas tuh. Puas ya. Ketiadaan sengs itu juga jadi sangat krusial, karena sengs itu membuat sepatunya jadi lebih stabil, menjaga kestabilannya, dan support salah satu yang harusnya ada itu sengs sebenarnya. Kalau nggak ada support yang benar, dia pasti akan bikin kaki kita lebih pegel. Nah, itu alasan sebenarnya pakai Dogmart kok pegel. Gue pakai Churches ini untuk jalan, untuk berdiri lama, itu nggak sakit. Kemudian jahitan ini juga termasuk bukan yang oke ya, kalian bisa lihat ada misaligned jahitan di sini. Ini banyak sih sebenarnya keluhan-keluhan dari segi konstruksinya. Kalian bisa lihat video bedah masing-masing sepatu ini. Nah, kemudian kita akan masuk ke segmen terakhir, yaitu kenyamanan. Berdasarkan apa yang udah gue cerita tadi, kita jelas akan sadar kalau kenyamanan Dogmart itu tidak ada apa-apanya dibanding sepatu kulit yang benar, yang proper. Dengan adanya bantuan bantalan di insole-nya di sini ya, ini tuh tidak ngebantu banyak. Ya, emang pertama kali ngerasa, empuk ya. Kemudian kita masuk ke dalam sepatunya, toe box-nya juga sakit, support-supportnya tidak baik gitu di Dogmart. Kemudian arc-nya kalian bisa collapse, dan ini sepatunya relatif keras gitu, relatif lebih kaku daripada sepatu kulit yang lain lah gitu ya. Apakah pakai kapsul nyaman? No, enggak. Bedakan dengan kenyamanannya. Oke, semua support-supportnya itu tidak main-main guys. Kemudian dia disupport juga nih, bagian lengkungan nih arc-nya ini dikasih pengeras lagi. Jadi kita ditopang sama sengs di bawah, bagian samping arc-nya ditopang juga sama leathernya, sama kulitnya di sini ada pengeras di dalam. Kemudian posisi-posisi kakinya dijaga gitu ya. Jadi lebih stabil, lebih lurus, dan lebih baik gitu. Kemudian tetap pemenangnya juga Churches ini ya. Nah, kemudian hasilnya seperti apa? Outputnya seperti apa setelah sebuah perbandingan yang tidak equal ini, yang tidak imbang ini? Dan kita tahu, Churches itu harganya berkali-kali lipat dibandingkan sama Dogmart, mendekati 20 jutaan. Sepatu kulit yang proper itu tidak seharusnya memberikan rasa sakit, tidak seharusnya memberikan rasa tidak nyaman, dan tidak seharusnya tidak memiliki support yang baik seperti yang ada di Dogmart. Nah, begitu masuk ke sini dan kalian tidak nyaman, jangan nyerah buat belajar boots. Please, jangan nyerah buat belajar boots. Kalian bisa eksplorasi lebih dalam, lebih banyak. Berdasarkan apa yang udah sering kita bahas. Kalian bisa eksplorasi, carilah material yang lebih enak buat kalian, lebih nyaman buat kalian. Nah, misalkan kalian carilah yang uppernya mungkin pakai bison leather, yang karakternya kayak gini tapi jauh lebih baik. Atau kalau kalian lebih suka yang kayak begini ya, yang kelihatannya tough, gue ada masukan gimana kalau kalian cari Tochigi Leather. Itu ada yang mulai menawarkan di brand-brand lokal dengan harga yang sama juga dengan Dogmart. Dan itu karakternya jauh lebih enak. Kemudian kalau kalian mencari konstruksinya, minimal banget black stitch, tapi kalau kalian mau dapat kenyamanan ya, support-support yang tepat, minimal kalian cari Goodyear Welt seperti ini. Dan yang paling utama, jangan pernah berpikir kalian beli Dogmart itu beli sejarah. Kalian tuh purely beli sepatu buat style doang. Karena kalau kalian beneran beli sejarah itu nggak bisa dibeli. Sejarah itu dipelajari, dipahami, dan untuk orang-orang yang paham dan menghargai sejarah, biasanya mereka akan mencari brand-brand sepatu yang memang beneran punya heritage. Menurut gua, value Dogmart itu harusnya adalah style. Dia adalah sepatu dengan style boots, tapi bukan boots sebenarnya. Jadi gue cuman pengen menyuarakan aja banyak keresahan-keresahan yang selama 1 tahun kebelakang soal boots dan Dogmart yang tidak berhasil disuarakan dengan baik. Dan ini adalah video
untuk memfasilitasi itu. Nah, kalau kalian nggak setuju, sangat nggak apa-apa sekali. Gue yakin setelah video ini gue sangat-sangat dihujat sekali. Tapi nggak apa-apa, karena kita masih banyak sekali pembahasan-pembahasan menarik lainnya, terutama sepatu kulit, boots, dan lain-lain sebagainya. Kalau ada yang mau tahu, ada yang mau diskusi lebih lanjut, silahkan komen di bawah. Dan gue minta maaf atas semua kesalahan-kesalahan. Dan kalau ada yang merasa tersinggung, mohon ditelan aja tersinggungnya ya. Terutama kalau kalian memang user DocMart ini. Karena memang niat kami menyinggung kalian. Oke, gue Dimas undur diri dan sampai ketemu di video bedah selanjutnya.